Sudah hampir 3 tahun aku bekerja sebagai cleaning service di Rumah Sakit Bahagia Sejahtera, satu-satunya rumah sakit besar di kota kecil ini. Setiap malam, saat sebagian besar penghuni kota mulai memejamkan mata, aku baru memulai tugasku, menyusuri lorong-lorong panjang yang sunyi, membersihkan noda yang tertinggal dari siang hari yang sibuk, dan memastikan semuanya kembali steril sebelum matahari esok terbit. Pekerjaan ini tak pernah membuatku takut. Meski cerita-cerita horor tentang rumah sakit ini sudah melegenda. Orang-orang bilang, tempat ini pernah menjadi rumah sakit jiwa pada zaman penjajahan. Beberapa bagian bangunan masih mempertahankan arsitektur lamanya, dengan jendela-jendela tinggi yang bingkainya mulai keropos, dan cat dinding yang mengelupas seperti kulit mati. Tapi selama ini, aku tak pernah benar-benar melihat atau mengalami hal aneh. Sampai malam itu. Malam yang mengubah semua pandanganku tentang apa yang bisa disembunyikan oleh dinding rumah sakit ini. Aku dijadwalkan membersihkan lantai 12, lantai paling atas yang jarang digunakan. Katanya sedang renovasi, tapi dari dulu renovasi itu tak pernah selesai. Tangga menuju ke atas selalu dikunci, dan lift harus memakai kartu akses khusus yang hanya bisa diberikan oleh kepala kebersihan. Hari itu, ia memberikannya padaku tanpa menjelaskan apa-apa. Ia hanya menatapku lama, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun urung. Saat aku masuk ke dalam lift, aku sempat melihat pantulan wajahku di cermin kecil di atas tombol. Wajahku tampak pucat, mungkin karena kelelahan. Atau mungkin karena firasat. Lift naik dengan bunyi tua yang mengerang pelan. Angka-angka menyala satu persatu, dan ketika sampai di lantai 12, lampunya sempat berkedip. Pintu terbuka lambat, dan aku segera disambut oleh udara yang lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin dari pendingin ruangan, tapi semacam hawa lembab yang menggigit kulit, membuat bulu kuduku berdiri. Lorong di lantai 12 lebih sempit, lampunya remang, dan bau obat-obatan tua memenuhi udara, seperti aroma yang tertinggal dari masa lalu. Aku mulai dari ujung timur, mengepel lantai yang penuh debu dan kotoran yang entah dari mana datangnya. Di sudut lorong, ada bercak kecoklatan yang terasa aneh. Bukan darah, tapi juga bukan lumpur. Aku tak ingin menebak. Aku hanya membersihkannya perlahan sambil menghindari tatapan yang seperti terasa datang dari balik pintu-pintu ruangan yang tertutup rapat. Nomor-nomor di pintu tampak usang. Sebagian bahkan terkelupas sepenuhnya. Di salah satu pintu bertuliskan ruang observasi 12B, aku merasa ada sesuatu di baliknya. Tapi tak ada suara. Tak ada gerakan. Hanya diam yang menggantung seperti kabut. Ketika aku mulai membersihkan kaca besar di ujung lorong, sesuatu menarik perhatianku. Bayangan. Di pantulan kaca itu, aku melihat siluet seseorang berdiri jauh di belakangku. Dia menatapku. Aku menoleh cepat, tapi lorong kosong. Nafasku tercekat. Kudengar detak jantungku sendiri berdentum di telinga. Tak ingin terlalu memikirkannya, aku kembali fokus bekerja. Mungkin hanya pantulan samar. Mungkin mataku lelah. Mungkin. Namun, saat aku bergerak ke ruang berikutnya, pintu yang tadi tertutup perlahan terbuka. Engselnya mengerang pelan seperti mengeluh. Aku mendekatinya dengan langkah pelan, lampu ruangan itu mati. Hanya cahaya dari lorong yang menerangi sebagian kecil interiornya. Di dalam, aku melihat tempat tidur pasien berkarat, ranjang logam dengan ikatan kulit tua menggantung di sisi kiri dan kanan. Beberapa peralatan kedokteran berserakan, tertutup debu. Dan di tengah ruangan, ada kursi roda yang menghadap tembok. Entah kenapa, aku merasa seolah kursi itu tak kosong. Tapi pandanganku tak menangkap apapun. Aku mundur perlahan, menutup pintu itu dengan hati-hati, berusaha tidak membuat suara. Tanganku dingin, peluh mulai menetes dari pelipis. Untuk pertama kalinya, aku ingin menyelesaikan tugasku secepat mungkin dan pergi dari lantai ini. Tapi lift tak merespons saat ku pencet tombol turun. Layar digitalnya hanya menampilkan garis kosong. Sinyal hilang. Aku mencoba menelepon kepala kebersihan,
tapi tak ada jaringan. Panik mulai merayap, menyusup ke dalam pikiranku seperti kabut malam. Aku berlari ke tangga darurat, berharap bisa turun lewat sana. Tapi pintunya terkunci dari luar, dan tak bisa dibuka meski aku menghantamnya berkali-kali. Saat aku berdiri terpaku, mencoba mencari jalan keluar, aku mendengar bunyi roda yang berderit pelan. Suara yang sangat khas, roda kursi roda yang bergerak perlahan di atas lantai keramik. Aku membalikkan badan dan melihat ke ujung lorong. Kursi itu. Kursi roda dari dalam ruangan tadi. Sekarang ada di lorong, menghadap ke arahku. Tak ada yang mendorongnya. Tak ada angin. Aku tak bisa bergerak. Napasku berat, seluruh tubuhku menegang. Kursi itu tetap diam di sana, seperti menantiku. Dan kemudian, dari balik kursi itu, sesuatu muncul. Sebuah tangan pucat kurus mencengkeram sandaran, lalu kepala kecil muncul perlahan, bukan kepala manusia biasa. Kepalanya botak, matanya besar kosong, kulitnya kelabu seperti lilin. Ia menatapku, tanpa berkedip, tanpa bergerak. Hanya menatap, seolah mengenaliku. Aku berbalik dan berlari ke arah sebaliknya. Lantai terasa panjang tak berujung. Lorong seakan menyempit dan menjebakku dalam dunia lain. Tapi akhirnya, lift menyala kembali. Dengan gemetar aku menekan tombol, dan saat pintu terbuka, aku langsung masuk dan menekan tombol lantai 1. Tak menoleh ke belakang. Tak berpikir apa yang ada di luar sana. Lift turun perlahan, dan aku tak berani membuka mata. Tapi saat lift berhenti, bukan di lantai 1. Angka yang menyala bukan angka 12. Tapi angka yang tak seharusnya ada, angka 13. Angka 13 menyala terang di panel lift, merah menyala seperti bara. Aku menatapnya lama, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dalam struktur rumah sakit ini, hanya ada 12 lantai. Aku tahu itu pasti. Setiap hari aku naik turun lift, membersihkan dari lantai 1 hingga 10. Lantai 11 dan 12 jarang dipakai. Tapi lantai 13 tidak pernah ada dalam denah bangunan. Tidak pernah disebut dalam briefing kerja. Tidak pernah dibuka untuk siapapun. Pintu lift terbuka dengan gerakan lambat, seperti enggan memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Udara dari dalam langsung menyergapku, lebih dingin dan lebih bau dari apapun yang pernah kuhirup. Ada aroma menyengat, seperti formalin basi bercampur darah tua dan jamur membusuk. Cahaya yang keluar dari dalam bukanlah cahaya lampu biasa. Ada semburat kehijauan seperti dari tabung neon rusak, berkelap-kelip, memantulkan bayangan yang bergerak pelan di dinding lorong. Aku berdiri di ambang pintu, terpaku. Ada sesuatu dari tempat itu yang seolah memanggilku, bukan dengan suara, tapi dengan tekanan halus dalam pikiranku, seperti bisikan yang tak terdengar namun memaksa. Kakiku melangkah maju tanpa kusadari. Lift menutup di belakangku, meninggalkanku dalam lorong yang tak terdaftar ini. Dindingnya bukan lagi tembok biasa, tapi seperti logam tua, dingin, dan lembab, penuh goresan samar. Seakan-akan pernah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Langkahku terasa berat. Setiap sudut lorong ini seolah memiliki mata yang menatapku. Aku melewati pintu-pintu tanpa tanda, hanya nomor-nomor tak beraturan yang tergores seperti terukir paksa, 17, 21, 6, 33. Tidak ada urutan. Tidak ada logika. Salah satu pintu terbuka sedikit, dan dari celah itu, aku bisa melihat ruangan penuh tempat tidur besi tua. Semuanya kosong kecuali satu, di mana sesosok tubuh terbaring kaku, ditutupi kain putih yang kotor. Aku tidak tahu kenapa aku mendekat. Tapi saat aku mengintip dari celah pintu, tubuh itu bergerak. Tidak bangun. Tidak duduk. Tapi menggeliat pelan seperti sesuatu yang masih hidup namun tidak seharusnya. Aku mundur pelan, berusaha tidak membuat suara. Tapi saat itu, pintu di belakangku terbuka sendiri dengan bunyi decitan nyaring. Aku menoleh. Ruangan itu gelap,
tapi aku melihat sesuatu di dalam lukisan dinding. Namun lukisan itu aneh. Seperti digores dengan tangan kosong, menggunakan darah atau cairan lain yang mengering. Ada sosok manusia tanpa wajah berdiri menghadap ke sebuah ranjang operasi. Di sekelilingnya ada banyak tangan yang keluar dari dinding, menarik-narik tubuh lain yang berusaha kabur. Tapi yang paling membuatku ingin muntah adalah cermin besar di tengah ruangan yang memantulkan bayanganku sendiri. Bukan dalam wujudku saat ini, tapi dalam seragam rumah sakit berlumur darah, wajah pucat, mata kosong. Seperti mayat. Aku menjauh, tapi pantulan itu tetap menatapku. Tak bergerak, tak berkedip. Dan tiba-tiba, cermin itu retak sendiri, membentuk pola seperti saraf pecah. Dari celah retakannya mengalir sesuatu yang hitam pekat, seperti darah yang membusuk. Aku berlari dari ruangan itu, menyusuri lorong tak berujung. Setiap pintu yang kulewati kini terbuka perlahan, memperlihatkan isi yang tak masuk akal. Pasien tanpa kulit yang menari, anak-anak kecil duduk melingkar menatap ke langit-langit sambil bergumam tanpa suara, dan dinding yang berdetak seperti jantung. Aku sadar, ini bukan lantai 13 dalam arti biasa. Ini bukan bagian dari rumah sakit. Ini mungkin bukan dunia nyata. Tapi bagaimana aku bisa sampai ke sini? Dan kenapa lift membawaku ke tempat ini? Di ujung lorong, aku melihat cahaya yang berbeda. Lebih hangat, lebih kuning. Seolah ada jalan keluar. Aku mempercepat langkah, tapi lantai di bawahku tiba-tiba terasa lunak, seperti berjalan di atas daging. Setiap langkahku menimbulkan bunyi seperti menginjak organ basah. Aku menahan napas, menolak untuk melihat ke bawah. Namun rasa penasaran mengalahkan logika. Saat kutolehkan pandanganku, aku menyadari lantai itu dipenuhi wajah-wajah manusia, saling tumpang tindih, mengerang dalam diam, membuka mulut mereka namun tak bersuara. Dan salah satunya adalah wajahku sendiri. Aku menjerit, meski tak ada suara yang keluar dari mulutku. Dunia ini menelanku perlahan, menyerap pikiranku, menyiksa kesadaranku dengan apa yang tak bisa dijelaskan. Tapi cahaya di ujung lorong itu masih ada. Masih memanggil. Aku berlari, walau lututku nyaris tak mampu menopang beban tubuhku yang diguncang ketakutan. Akhirnya, aku mencapai pintu di mana cahaya itu berasal. Aku mendorong pintunya dan langsung disambut kilatan cahaya terang yang membutakan. Dalam sekejap, aku merasa tubuhku seperti ditarik, seperti diputar dan dibalik. Ketika aku membuka mata, aku sudah kembali berada di dalam lift. Pintu terbuka dan menunjukkan lantai 1. Semua terasa seperti mimpi buruk. Tapi peluh di tubuhku dan rasa sakit di lututku sangat nyata. Aku keluar dari lift, tak mempedulikan siapapun yang melihatku. Aku berlari keluar dari rumah sakit, meninggalkan seragamku di dalam toilet lantai dasar, bertekad untuk tidak pernah kembali. Namun, saat tiba di rumah, aku mendapati sesuatu yang membuat darahku membeku. Di meja ruang tamuku, ada pel mop milikku yang biasa kugunakan saat kerja. Basah dan masih meneteskan air. Di sebelahnya, tergantung kartu akses untuk lantai 12, dan secari kertas kusut bertuliskan tanganku sendiri. Jangan lari. Belum selesai. Aku berdiri mematung menatap pel mop yang tergeletak di atas meja. Air yang menetes dari ujung kainnya perlahan membentuk genangan kecil di permukaan kayu, meresap seperti noda darah yang enggan hilang. Kertas kusut dengan tulisan tanganku membuat pikiranku porak-poranda. Aku tahu betul aku tak pernah menulisnya. Tapi gaya tulisan itu, lengkungannya, tekanannya, bahkan kebiasaan kecilku membuat huruf J dengan ekor panjang, terlalu sempurna untuk dikatakan kebetulan. Tubuhku menggigil bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tak terlihat mulai merayap ke dalam pikiranku. Apakah semua yang kualami semalam hanya mimpi buruk? Tapi jika itu hanya mimpi, mengapa barang-barang dari rumah sakit kini ada di ruang tamuku? Dan kenapa aku merasa seolah masih berada di dalam lorong itu,
lorong lantai 13 yang tak pernah ada? Aku mencoba mengabaikan semuanya, berusaha tidur dan menenangkan diri. Tapi malam itu, aku terbangun beberapa kali karena suara roda yang berderit. Awalnya samar, tapi semakin jelas. Setiap kali aku membuka mata, suara itu berhenti. Tapi begitu aku memejamkan mata, ia kembali, bergerak mendekat. Dalam gelap kamar, aku mulai melihat bayangan kursi roda di sudut ruangan. Tak bergerak, tapi ada. Menunggu. Esok harinya aku tidak keluar kamar. Telepon terus berdering, mungkin dari rumah sakit. Tapi aku tak menjawab. Tak sanggup. Aku hanya duduk di pojok ruangan, menatap pel mop itu yang entah mengapa tak juga kering. Genangan air di bawahnya tetap ada, seolah ada yang terus membasahinya. Di tengah ketakutan itu, aku akhirnya tertidur. Dan aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku kembali berada di lantai 13. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Di sekelilingku, ada banyak orang berseragam cleaning service. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan kulit mereka mulai menghitam seperti direndam dalam air kotor terlalu lama. Mereka tidak bicara. Mereka hanya berdiri mengelilingiku, memegang peralatan kerja mereka masing-masing. Pel mop, ember, kain pel, sapu. Lalu satu persatu mereka membuka mulut mereka yang menganga lebar, seolah ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara roda berderit. Kursi roda itu muncul lagi, berjalan di antara mereka, mendekat padaku. Dan di kursi itu, aku melihatnya dengan jelas. Sosok itu kecil. Tubuhnya kurus seperti anak kecil kelaparan, kepalanya botak dan retak di beberapa bagian, matanya kosong tak berkelopak. Ia menunjuk ke arahku. Tiba-tiba semua sosok di sekelilingku menunduk, dan mulai mengepel lantai yang sudah bersih. Dengan paksa. Dengan gerakan berulang yang keras dan menyakitkan. Sebagian dari tangan mereka berdarah, sebagian lagi mengelupas, namun mereka tak berhenti. Lalu aku menyadari, mereka bukan membersihkan. Mereka menyeka jejak darah yang terus muncul dari lantai, darah yang menetes dari tubuhku sendiri. Ketika aku menunduk, dadaku penuh luka goresan. Perih, dalam, dan tak berhenti mengalir. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dingin dan napas terengah. Tapi yang membuatku nyaris pingsan adalah kenyataan bahwa seragam kerjaku kini tergantung di balik pintu kamar. Bersih, tersetrika, dan kartu akses lantai 12 diselipkan rapi di saku depannya. Entah kenapa, tubuhku bergerak sendiri, seperti dikendalikan. Aku meraih seragam itu dan memakainya. Langkah kakiku berat menuju pintu, namun tak tertahan. Seolah ada tali tak kasat mata yang menarikku kembali ke tempat itu. Seolah malam itu belum selesai. Dan aku sadar, aku tak punya pilihan. Rumah sakit tampak sepi saat aku tiba. Tak ada satpam di pos depan. Tak ada perawat di resepsionis. Hanya lorong-lorong kosong yang memantulkan suara langkahku. Aku menuju lift, menempelkan kartu akses itu dan menekan tombol lantai 12. Tapi seperti sebelumnya, lift langsung bergerak turun ke lantai 13. Kali ini aku tidak melawan. Aku pasrah. Pintu terbuka dengan suara logam tua yang mengerang, dan aku melangkah ke dalam dunia yang sudah kutahu bukan dunia nyata. Lorong itu tetap sama. Dinding logam lembab, lampu hijau berkedip, bau busuk yang menyengat, dan pintu-pintu yang tidak masuk akal. Tapi kali ini aku tahu kemana harus pergi. Kakiku membawaku ke sebuah ruangan besar di ujung lorong. Di pintunya, tergores huruf besar-besar, penjaga. Aku masuk. Ruangan itu kosong, hanya ada satu ranjang besi di tengah, dikelilingi banyak kursi roda. Di atas ranjang, ada tubuh terbaring kaku, sosok kecil yang sama dengan yang kulihat sebelumnya. Tapi kini tubuhnya membusuk. Tulangnya terlihat di beberapa bagian, dan matanya menatap ke atas, kosong. Di sekelilingnya, sosok-sosok petugas cleaning service lain berdiri dalam diam.
Dan aku tahu, mereka semua adalah pendahuluku. Mereka yang dulu pernah ke lantai ini. Mereka yang tak pernah kembali. Mereka yang kini menjaga. Aku mendekat, dan tangan kecil itu tiba-tiba mencengkeram lenganku. Matanya menatap langsung ke dalam jiwaku, dan dari mulutnya yang membusuk keluar suara kecil. Bukan kata-kata, tapi suara roda berderit. Dalam sekejap, semua menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku berada di tengah lorong rumah sakit. Seragamku bersih, pelmop di tangan, dan di dada kiriku, kini tertempel nama baru, penjaga lantai 13. Langkah-langkah berat terdengar dari ujung lorong. Seorang petugas cleaning service muda berjalan dengan ragu, tampak bingung. Aku tahu wajahnya. Ia yang kini dijadwalkan ke lantai 12. Dan aku, seperti yang dilakukan mereka sebelumku, mulai bergerak perlahan menyusuri lorong. Aku tak lagi manusia biasa. Aku telah menjadi bagian dari lantai yang tak pernah dicatat. Menjadi bagian dari siklus yang tak bisa dihentikan. Menjadi bagian dari malam yang tak pernah selesai.